Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah Fisika Dasar bersama saya Agus Suroso dari FMIPA ITB. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kinematika dua dimensi. Misalnya kita punya sebuah bola yang berada di satu ruangan seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa mendefinisikan posisi benda ini kecuali kalau kita punya titik acuan. Misalnya kita buat acuannya adalah berupa kerangka koordinat kartesius seperti ini. Sumbu mendatarnya adalah sumbu X dan sumbu vertikalnya atau sumbu tegaknya adalah sumbu Y, dan O di sini adalah titik asal koordinat. Maka kita selanjutnya dapat menyatakan posisi benda ini dalam bentuk vektor seperti ini. Kita gambarkan vektornya, pangkalnya ada di titik O dan ujungnya ada di lokasi benda tersebut berada. Secara analitik kita tuliskan persamaan vektornya seperti ini. R sebagai fungsi waktu sama dengan X pada arah I ditambah Y pada arah C. Perhatikan di sini kita menganggap benda ini berubah posisinya dari waktu ke waktu, sehingga kita tuliskan dalam bentuk fungsi waktu. X di sini adalah proyeksi dari vektor R pada sumbu mendatar dan Y adalah proyeksi dari vektor R pada sumbu tegak. Sementara vektor satuan I dan J adalah vektor-vektor yang panjangnya satu dan arahnya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Misalnya pada selang waktu tertentu benda ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Benda mula-mula ada di sini, posisinya adalah R1, kemudian dia berpindah ke tempat lain, di sini misalnya, dan posisinya adalah R2. Maka perpindahan benda diukur dengan cara mengurangkan vektor akhir, R2 ini, dengan vektor posisi awalnya, R1. Kemudian kita ingat aturan di vektor bahwa ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan vektor-vektor, kita harus mengerjakan per komponen. Sehingga akhirnya perpindahan delta R ini adalah sama dengan delta X pada arah I ditambah delta Y pada arah C. Kemudian kalau kita tahu berapa selang waktu yang diperlukan oleh benda untuk berpindah dari R1 ke R2, maka kita bisa menentukan kecepatan rata-rata benda. Ini adalah definisi kecepatan yang biasa. Yang berbeda di sini adalah kita menggunakan notasi vektor, baik untuk V maupun R. Kemudian kita hitung per komponen. Delta X dibagi delta T adalah kecepatan rata-rata pada arah sumbu X, dan delta Y dibagi delta T adalah kecepatan rata-rata pada arah sumbu Y. Jika selang waktu delta T ini dibuat sangat kecil, maka kita akan mendapatkan kecepatan sesaat benda seperti ini. Turunan ini kemudian kita kerjakan per komponen sehingga kita dapatkan turunan X terhadap T sebagai kecepatan arah sumbu X dan turunan Y terhadap T sebagai kecepatan arah sumbu Y. Dengan cara yang serupa kita dapatkan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Baiklah, kita ambil sebuah contoh untuk membantu kita memahami apa yang baru saja kita bahas. Misalnya kita punya sebuah benda yang posisinya sebagai fungsi waktu diberikan seperti ini. 2t kuadrat minus 3 pada arah I, kemudian komponen Y-nya adalah minus t kuadrat plus 4t dikurangi 1. Kita diminta untuk menentukan pertama posisi, kecepatan, dan percepatan benda pada T sama dengan 2, kemudian perpindahan benda pada selang waktu T sama dengan 1 hingga T sama dengan 2, kemudian kecepatan rata-rata pada selang waktu 1 hingga 2 tadi, dan yang terakhir, mungkin ini yang paling menarik, kapan kecepatan benda tegak lurus terhadap percepatannya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, posisi, kecepatan, dan percepatan benda pada T sama dengan 2. Mudah. Untuk mencari posisi kita tinggal masukkan T sama dengan 2 ke persamaan yang ini dan nanti kita akan dapat ini. Kemudian kecepatan ini juga mudah, tinggal kita turunkan fungsi posisi ini terhadap waktu, kemudian kita substitusikan T sama dengan 2, nanti akan dapat 8I, dan percepatan diperoleh dengan cara menurunkan R ini 2 kali terhadap T dan substitusikan T sama dengan 2. Kemudian pertanyaan kedua, berapa perpindahan benda pada selang waktu T sama dengan 1 hingga T sama dengan 2? Caranya mudah. Kita pakai notasi delta R21 di sini. Nilainya adalah R pada saat T sama dengan 2 dikurangi R pada saat T sama dengan 1. Tinggal kita masukkan 2 dan 1 di persamaan ini dan kita kurangkan, nanti akan dapat hasil seperti ini. Silahkan dicoba. Kemudian pertanyaan C, berapa kecepatan rata-rata benda pada selang waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 2? Ingat bahwa kecepatan rata-rata adalah pindahan dibagi selang waktu. Jadi tinggal kita bagi perpindahan yang didapat dari jawaban B tadi dibagi dengan selang waktunya. 2 dikurangi 1. Hasilnya seperti ini.
Terakhir, kapan kecepatan benda tegak lurus terhadap percepatannya? Pertama, kita harus ingat bahwa dua vektor tegak lurus itu jika dilakukan operasi perkalian titik atau dot product, hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita tinggal substitusikan fungsi kecepatan dan percepatan ke syarat ini, hasilnya ada di bawah sini, dan kita buat dia nilainya sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal cari nilai T yang memenuhi persamaan ini, yaitu sama dengan 8 dibagi 20 atau 0,4.